Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau ngelanjutin nih film The Bad Guys 2 yang dirilis tahun 2025. Dan beberapa dari kalian juga udah sering banget nge-request. Buat kamu yang belum nonton The Bad Guys pertamanya, boleh banget nih diklik link di atas. Atau kalau mau langsung gaspol, tenang aja, Movie Rastis bakal ceritain satu-satu. Nah, setelah di film pertamanya, The Bad Guys pensiun menjadi orang jahat. Namun ternyata tobatnya cuma tobat sambal gengs, alias mereka melakukan pencurian lagi nih. Bahkan keputusan itu nampaknya membuat mereka dikabarkan tewas dan meninggal dunia gengs. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepertinya asik banget nih kalau kita kupas tuntas. Penasaran kan? Ya udah kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Siapin posisi rebahan kalian dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. 5 tahun lalu di Kairo, Mesir, tepatnya di film The Bad Guys pertama, terlihat The Bad Guys yang saat itu belum menjadi The Good Guys berencana ingin merampok rumah nih dari seorang gubernur di Kairo, negara Mesir. Mereka terdiri dari Webb, sang laba-laba hacker yang ahli meretas keamanan, Mr. Shark, si hiu yang ahli dalam penyamaran, Mr. Piranha yang menjadi otot dari tim, Snake yang ahli dalam membobol brankas, dan yang terakhir Mr. Wolf, sang pemimpin dari The Bad Guys itu sendiri. Mereka semua menyusup ke rumah gubernur dan berhasil mencuri barang yang mereka inginkan, yaitu sebuah mobil mewah yang harganya sangat mahal. Kembali ke masa sekarang, The Bad Guys yang telah lama mendekam di penjara sekarang telah dibebaskan dan mereka semua berencana ingin tobat dari masa lalu kriminalnya. Demi membuka lembaran baru, mereka semua melamar di perusahaan-perusahaan untuk mencari pekerjaan baru yang halal. Mr. Wolf melamar di sebuah bank yang dulunya pernah ia rampok. Piranha juga melamar sebagai sapam, sedangkan Webbs melamar sebagai teknisi keamanan data. Namun karena background kriminalnya, mereka semua seringkali mendapatkan penolakan. Begitupun Mr. Wolf yang hampir pasrah karena selalu ditolak. Setibanya di markas, mereka semua pun kumpul nih sembari menceritakan keluh kesah dan kesulitan mereka menjadi pengangguran. Tiba-tiba saja di televisi, mereka mendapatkan berita bahwa telah terjadi perampokan besar. Dan perampok itu ternyata menggunakan identitas yang mirip dengan The Bad Guys. Sontak mereka semua pun kesal karena lagi-lagi mereka dituduh sebagai penjahat oleh berita televisi. Padahal mereka semua kan udah tobat dan ingin berubah menjadi lebih baik. Tak lama kemudian Snake sang ular pun datang ke markas. Namun ia tak bisa berlama-lama karena saat ini ia memiliki jadwal kencan dengan pacar barunya. Untuk melepas penatnya, Wolf pun bertemu dengan Diane, sang kekasih, yang saat ini menjabat sebagai gubernur kota. Sembari berlatih tinju, di sana Wolf menceritakan semua keluh kesahnya, termasuk karena masalah tuduhan baru yang ia hadapi bersama teman-temannya. Diane yang mendengar hal itu tetap percaya kepada Wolf bahwa suatu hari nanti Wolf akan memberikan kebaikan yang membuat The Bad Guys diterima oleh masyarakat. Setelah latihan usai, Wolf melihat di televisi para polisi tengah mencari kelompok penjahat yang tadi melakukan perampokan besar di kota. Kelompokan kriminal misterius itu bernama Phantom Bandits yang beranggotakan 3 penjahat. Wolf yang ingin memberikan kebaikan pada masyarakat pun akhirnya berniat membantu pihak kepolisian menyelidiki keberadaan Phantom Bandits. Setibanya di kantor polisi, Wolf bertemu dengan Misty yang telah menjabat sebagai petinggi di kantor polisi. Wolf kemudian menawarkan dirinya kepada Misty untuk membantu menangkap Phantom Bandits. Setelah mendapat persetujuan dari Misty, The Bad Guys pun akhirnya melakukan penyelidikan lewat bukti-bukti kepolisian yang telah dikumpulkan di mading. The Bad Guys tahu akal licik penjahat karena dulunya mereka penjahat juga. Setelah menyelidiki, mereka semua pun menelpon Snake untuk meminta petunjuk karena sekarang hanya Snake lah yang tidak bersama mereka. Sebab Snake tidak menjawab telepon, Wolf lalu mengambil foto-foto benda yang menjadi incaran dari kriminal Phantom Bandits. Benda itu bernama McGavinite, sebuah logam magnet yang dapat memudahkan penjahat mencuri sebuah emas. Dari sanalah Wolf berkesimpulan kalau target lokasi perampokan Phantom Bandits selanjutnya kemungkinan besar adalah tempat yang memiliki logam itu.
Sepulangnya dari kantor polisi, tiba-tiba saja Wolf tersadar bahwa jadwal peristiwa perampokan yang terjadi di kota ternyata sama dengan jadwal sehari-hari Snake. Here, happy hour, pottery. Wolf pun mulai menaruh rasa curiganya kepada Snake karena belakangan ini juga Snake terlihat mengasingkan diri dan begitu sibuk dengan kegiatannya sendiri. Di momen yang sama, Misty memberi kabar kepada Wolf lewat telepon kalau ternyata analisa Wolf benar. Pihak kepolisian mendapat kabar bahwa para bandit itu akan datang ke sebuah turnamen gulat yang dimana sabuk kejuaraannya berbahan logam McGavinite. Shark pun panik dan membuang teleponnya karena takut maling yang dicari polisi ternyata adalah Snake, teman mereka sendiri. Malamnya mereka semua pun bergegas ke turnamen gulat itu untuk menyusun rencana menangkap Snake sebelum ditangkap duluan oleh Misty. Sialnya di sana Misty datang dan tanpa sengaja Shark yang panik meninju Misty hingga pingsan. Dari kejauhan mereka semua melihat Snake dan sontak langsung menangkapnya. Namun ternyata Snake datang ke sana bukan ingin mencuri, melainkan untuk berkencan dengan pacar barunya yang bernama Susan. Alhasil mereka pun senang sekali karena dugaan mereka semua salah dan teman mereka ternyata bukan penjahat. Tak berselang lama, turnamen gulat pun dimulai. Wolf kembali tersadar kalau penjahat itu sedang menyamar di atas ring sebagai petarung yang bernama Pigtail. Mereka semua segera berencana untuk membongkar identitas Pigtail yang diduga kuat adalah sosok Phantom Bandits. Guys, go for the mask. Sewaktu ingin membongkar rencana Phantom Bandits, sialnya sabuk logam McGavinite tanpa sengaja terikat di tubuh Piranha, hingga merekalah yang malah dituduh semua orang sebagai Phantom Bandits. Mengira penjahatnya adalah The Bad Guys, Misty pun geram sekali karena ia merasa telah dibohongi oleh Wolf. Untungnya Susan, pacarnya Snake, datang menjemput mereka lalu membawa The Bad Guys lari dengan mobil hotdog. Wolf dan yang lainnya pun selamat. Tak lupa mereka pun berterima kasih kepada Susan karena telah menyelamatkan mereka. Setelah kejadian itu, Wolf pun segera menelpon Diane lalu menceritakan kejadian yang dialami barusan. Untungnya Diane tetap percaya kalau Wolf telah dijebak karena bukan Wolf lah penjahat yang sebenarnya. Setelah menelpon Diane, Wolf pun balik ke mobil dan di sana ia menemukan teman-temannya telah tertidur pulas. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba Susan menembak Wolf dengan peluru bius hingga pingsan. Dan benar saja gengs, Susanlah sosok sebenarnya dari anggota kriminal yang bernama Phantom Bandits. Hey. Wolf dan yang lain pun dibawa ke markas oleh Susan dengan kondisi terikat di kursi. Di sana ia bertemu dengan pemimpin dari Phantom Bandits yang bernama Kitty. Dan benar saja Pigtails yang tadi dicurigai ternyata adalah bagian dari mereka. Ternyata alasan Kitty, Susan dan Pigtail menculik para The Bad Guys karena mereka ingin mengajak The Bad Guys untuk bekerja sama melakukan pencurian. Phantom Bandits tahu kalau The Bad Guys dulunya adalah perampok handal, maka dari itu mereka ingin mengajak The Bad Guys kembali melakukan kejahatan. Jika The Bad Guys menolak, Kitty akan mengancam Wolf dengan menyebarkan video masa lalu dari Diane kepada seluruh warga kota. Karena dulunya Diane adalah penjahat kelas kakap gengs bernama Crimson Paw. Wolf yang tak ingin Diane terkena masalah pun akhirnya setuju untuk menjadi anak buah dari Phantom Bandits. Phantom Bandits kemudian menugaskan The Bad Guys untuk mencuri sebuah roket luar angkasa milik perusahaan MoonX. Jika berhasil, maka Kitty akan menyerahkan rekaman Diane kepada The Bad Guys. Dengan berat hati, Wolf dan kawan-kawan pun akhirnya kembali terpaksa melakukan kejahatan demi menjaga nama baik Diane. Di lain tempat, Diane yang mencoba membantu menyelesaikan permasalahan The Bad Guys pergi ke sebuah penjara untuk menemui seseorang. Dia adalah Marmalade Gengs, penjahat di film The Bad Guys pertama yang nampaknya tahu banyak mengenai logam McGavinite. Backstabbing Governor Spur. You forget, I'm sitting in prison for your crimes. Di markas, Kitty kemudian memberikan peralatan mencuri kepada The Bad Guys guna menjalankan aksinya.
Kitty juga memberitahu bahwa tujuan utama mereka tidak langsung mencuri roketnya, melainkan mengambil sebuah smartwatch yang dikenakan oleh CEO perusahaan bernama Mr. Moon. Smartwatch itu begitu canggih dan dapat membuka semua pintu akses ke dalam ruang kontrol roket. Jika The Bad Guys berhasil mendapatkan jamnya, maka dengan mudah roket pun akan dicuri. Karena jam tangan itu bisa mengontrol roket dan semua ruang keamanan. The Bad Guys juga mendapatkan informasi kalau sekarang Mr. Moon tengah mengadakan pesta pernikahan. Setelah diberikan instruksi, tanpa membuang waktu, The Bad Guys pun langsung melancarkan aksinya. Setibanya di acara pesta pernikahan, Shark melakukan penyamarannya untuk menculik penjaga. Susan menyamar sebagai pelayan, sementara Piranha mengalihkan perhatian penjaga agar Snake dapat masuk lewat pipa. Pigtails juga menyamar sebagai tukang listrik sembari membawa webs di dalam kopernya. Dan Mr. Wolf di sini berpura-pura sebagai orang tajir yang akan mengajak Mr. Moon mengobrol karena Mr. Moon hanya mau mengobrol dengan orang kaya. Di sana, Mr. Wolf berhasil menemui Mr. Moon sembari memperkenalkan dirinya sebagai bos perusahaan minyak. Ketika Wolf ingin berjabat tangan dengan Mr. Moon, secara mengejutkan datang gubernur Kairo Mesir yang mobilnya pernah dicuri The Bad Guys 5 tahun lalu. Sontak Wolf pun panik karena gubernur nampaknya mengenali wajah dari Wolf. Karena panik, Wolf gagal mencuri smartwatch yang ada di tangan Mr. Moon. Kitty pun kesal dan segera menarik Wolf agar penyamarannya tak terbongkar. Tidak ingin rencananya gagal, Kitty mengancam Wolf. Jika gagal di misi ini, maka ia tak segan-segan akan membongkar identitas Diane ke mata publik. Blew the heist. Hey, guy, You lost your edge. And now the government... Wolf mencoba menenangkan Kitty dengan menawarkan rencana cadangan. Sorenya Wolf pun menyamar sebagai pengantin wanita yang akan dinikahi oleh Mr. Moon. Untungnya Wolf berhasil karena tubuhnya ditutupi kain pengantin. Di sana Wolf juga dibantu Shark yang menyamar sebagai wali pernikahan. Sialnya gubernur yang masih curiga dengan identitas asli Wolf berhasil mengetahui kalau pengantin wanitanya adalah Wolf yang menyamar. Gubernur lalu berteriak di tengah acara, namun untungnya dengan cepat mereka menukar pengantin wanita yang asli, lalu kabur membawa jam tangan milik Mr. Moon tanpa ketahuan. The Bad Guys dan Phantom Bandits pun bersorak gembira setelah berhasil mendapatkan smartwatch itu. Di penjara, Marmalade akhirnya memberitahu Diane tentang rahasia dari logam McGavinite. Ternyata logam itu bukanlah benda biasa. McGavinite adalah sebuah magnet yang jika diberikan setruman listrik berdaya tinggi, maka logam itu akan menarik semua emas yang ada di dunia. Gampangnya, McGavinite adalah magnet untuk mencolong emas secara praktis, gengs. Marmalade juga memberitahu kalau selain Diane ada orang lain yang datang meminta informasi kepadanya. Seketika itu juga Diane pun penasaran. Kemudian sewaktu menelusurinya, ternyata itu adalah Kitty yang tertangkap oleh kamera CCTV. Setelah berhasil melacak Kitty, Diane segera meluncur ke lokasi Phantom Bandits yang sekarang berada di dekat markas Rocket Moon. Di markas, Phantom Bandits bersama The Bad Guys nampaknya tengah bersenang-senang sembari menyantap makanan di api unggun. Di sana Susan dan Snake nampaknya kembali bermesraan nih setelah Susan meminta maaf kepada Snake. Di dalam markas, Wolf sedang mengobrol dengan Kitty. Wolf meminta rekaman video Diane sesuai perjanjian mereka agar Kitty tak menyebarkannya ke publik. Kitty pun setuju, namun sebelum memberikan rekamannya, Kitty kembali menghasut Wolf untuk memikirkan nasibnya ke depan. Menurut Kitty, Wolf nampak lebih senang dan bahagia saat ia melakukan kejahatan daripada menjalani hidup sebagai orang baik. Kitty juga memperingatkan Wolf bahwa mencari uang akan lebih mudah jika Wolf melakukannya sebagai penjahat. Nampaknya perkataan Kitty itu begitu menampar hati Wolf hingga membuatnya sejenak kepikiran. Malam ini juga saat ingin pulang dengan mobilnya, Wolf sempat bertanya ke yang lain. Apakah jalan hidup yang mereka pilih menjadi orang baik sudah benar? Temannya yang lain pun kembali meyakinkan Wolf bahwa mereka telah membulatkan tekadnya menjadi orang baik. Lalu rencana mereka selanjutnya adalah menangkap Phantom Bandits bersama pihak kepolisian. Saat ingin pergi, sialnya mereka kembali dicegat nih oleh Phantom Bandits. Kitty takut Wolf akan melaporkan Phantom Bandits ke pihak kepolisian. Dengan kata lain, Kitty tak akan pernah berniat membebaskan The Bad Guys.
Kitty mengikat The Bad Guys dengan borgol emas. Lalu saat McGavinite diberi tegangan listrik, semua emas di sana tertarik. Begitu juga dengan The Bad Guys. Kitty akhirnya membeberkan alasan Phantom Bandits untuk mencuri roket Moon X beserta logam McGavinite. Kitty ingin mencuri seluruh emas yang ada di bumi. Bahkan parahnya, Kitty tetap akan mengupload video masa lalu Diane. Kitty juga menelpon Misty untuk memberitahu lokasi keberadaan The Bad Guys yang sekarang masih menjadi buronan. Tidak tinggal diam, Wolf berusaha menghentikan penguploadan video Diane. Namun usahanya gagal dan video Diane telah menyebar ke publik. Tak lama berselang, Phantom Bandits berhasil masuk dan menyelinap ke markas Moon X. Sesaat mereka ingin mencuri roketnya, dengan cepat Diane datang dan segera menghentikan usaha para Phantom Bandits. Diane berhasil membekuk Phantom Bandits. Namun saat ia membuka ponselnya, Diane begitu panik mengetahui video masa lalunya sebagai kriminal telah menyebar ke publik. Ketika lengah, dengan cepat Kitty menembakkan Diane dengan peluru bius, lalu masuk ke dalam roket. Dengan susah payah, Diane berhasil menyelinap masuk ke dalam roket, walau obat bius telah membuat badannya lumpuh. Tak berselang lama, media pun mulai memberitakan tentang kebohongan Diane sebagai sosok gubernur yang dulunya adalah penjahat. Seluruh warga kota pun tak percaya lagi. Marmalade yang ditangkap pun dibebaskan, sedangkan The Bad Guys berhasil ditangkap oleh Misty beserta pihak kepolisian. Solve the case. Why would we tell you about the MacGuffinite? Wolf mencoba untuk meyakinkan Misty bahwa Phantom Bandits lah penjahatnya. Namun usaha Wolf gagal dan sekarang mereka harus didakwa atas kejahatan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Saat di perjalanan, beruntungnya tiba-tiba saja Misty berubah pikiran dan masih yakin kalau The Bad Guys benar-benar ingin berubah menjadi baik. Misty lalu meminta penjelasan kepada Wolf siapakah penjahat yang sebenarnya dan bagaimana cara menghentikannya. Di momen yang sama, Phantom Bandits berhasil meluncurkan roket Moon X. Wolf yang melihat hal itu segera meminta Misty mengejar Phantom Bandits menggunakan helikopter. Mereka semua pun berhasil tiba di luar angkasa. Mr. Moon yang tahu kalau roketnya telah dicuri begitu murka kepada anak buahnya. Phantom Bandits selalu menghubungkan roketnya dan akan membajak stasiun luar angkasa multinasional. The Bad Guys yang berhasil menyusup kemudian mengetahui Phantom Bandits tengah mencoba mengaktifkan McGavinite dengan memanfaatkan daya listrik dari stasiun. Wolf dan kawan-kawan lalu mengenakan pakaian astronot untuk menghentikannya, namun usaha mereka gagal dan logam berhasil diaktifkan. Seluruh emas yang ada di muka bumi pun terhisap ke luar angkasa. Dari dalam ruang kendali, Susan yang melihat Snake dan Piranha terombang-ambing di angkasa berniat untuk menyelamatkannya. Namun hal itu membuat Kitty kesal lalu mengusir Susan dan Pigtails keluar dari ruangan. Di bumi kondisi semakin kacau sebab seluruh emas tertarik akibat ulah dari Kitty. That's not good. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Wolf datang dan berhasil masuk ke ruang kendali. Di sana Wolf pun bertarung dengan Kitty untuk merebut remote pengontrol logamnya. Kitty merusak remote kontrol logamnya agar Wolf tak dapat menghentikan reaksi magnet. Tapi ternyata Wolf telah memegang jam tangan Mr. Moon hingga membuat Kitty begitu panik. Wolf dan para The Bad Guys pun segera bekerja sama untuk menabrakkan roketnya ke arah logam McGavinite. Nice work, kid. Logam berhasil dihancurkan.
Snake dan Piranha lalu diselamatkan oleh Susan dan Pigtails, sedangkan Kitty begitu murka setelah semua rencananya digagalkan oleh Wolf. Wolf diserang oleh Kitty. Untungnya Diane datang menolong Wolf dan langsung hajar Kitty tanpa ampun. Well, good thing I'm not the governor anymore, huh? Tak lama kemudian, Shark, Web, Snake, dan Piranha pun datang. Lalu mereka semua berpelukan. Pigtails dan Susan juga menghampiri mereka untuk meminta maaf. Saat ingin pulang ke bumi, tiba-tiba saja roket mereka mengalami kesalahan sistem. Roket mereka meluncur, lalu terbakar di atmosfer hingga rusak parah. Hope! It is a massive. Sure. It's bad. Setelah kejadian itu, Misty mengumumkan kematian The Bad Guys, para pahlawan yang telah menyelamatkan bumi dari kejahatan. This one's for you, Wolfie. Tapi ternyata The Bad Guys masih hidup, gengs, dan mereka semua berhasil selamat. Misty sengaja memalsukan kematian The Bad Guys karena ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka. Kitty berhasil ditangkap dan dipenjara, sedangkan Susan dan Pigtail hanya diberikan sanksi abdi sosial. Setelah sekian lama mencari pekerjaan, akhirnya The Bad Guys udah nggak jadi pengangguran lagi nih, gengs. Sekarang mereka telah direkrut oleh organisasi rahasia bernama Liga Pelindung Galaksi yang menjadikan mereka semua agen rahasia anti kejahatan kelas internasional. Ready to get to work, Agent Wolf? Sekianlah alur cerita dari film The Bad Guys yang kedua ini, gengs. Di akhir credit scene kita diperlihatkan nih, ternyata Marmalade si penjahat yang ada di film pertama berhasil selamat, gengs. Tanpa sengaja ia nyasar di luar angkasa dan terlihat senang banget setelah bebas dari penjara. Ternyata selama ini Marmalade itu berasal dari planet lain dan dia kelihatannya punya rencana jahat nih untuk menyerang planet bumi. Kayaknya sih kemungkinan besar film ini akan lanjut ke serial ketiganya, gengs, yang akan menjadi trilogi The Bad Guys. Wah, buat kamu yang nunggu kelanjutannya, jangan lupa stay tune terus di channel Movie Rastis ya. Dan menurut kalian gimana sama film ini? Seru nggak? Kalau kalian punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun, boleh banget di komen-komen kayak biasa ya. And last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik, dan sampai berjumpa lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.